Saudara, ledakan terjadi di salah satu bangunan sekolah di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Puluhan orang terluka akibat ledakan ini. Salah satu saksi yang juga guru sekolah menyebutkan bahwa sempat mendengar 2 kali ledakan di sejumlah titik di dalam dan di luar sekolah. Informasi yang kami dapatkan dari tim di lapangan bahwa olah TKP masih dilakukan di lokasi ledakan, yaitu di SMA N72 Jakarta. Dari hasil olah TKP ini ditemukan 2 pucuk senjata api rakitan dan bom molotov. Masih belum diketahui jenis senjata api, tapi tadi sempat disebutkan 1 senjata api senjata laras panjang, 1 senjata laras pendek. Dan Saudara, Menko Polkam memberikan respon terkait ledakan yang terjadi di SMA N72 yang menyebabkan 54 orang terluka. Berikut ini pernyataannya. Ada soal ledakan yang di SMA 72 Kelapa Gading. Kios di dalam wilayah sedang baru kita lihat tempatnya kan di situ. Terus ada beberapa yang terbuka gitu ya. Sedang cari apa sih? Itu salah satu tindakan teroris bukan sih, Pak? Sama sekali belum. Belum termasuk tindakan teroris atau gimana? Belum tentu. Belum ada awalnya kesimpulan. mungkin apa Pak? Indikasi awalnya mungkin udah terima Ada laporan dari mungkin, Pak? Belum. yang di lapangan. Sekarang sedang diolah di situ dengan Kapolda dan Dandim dan Wamen saya juga ada di sana. Bapak yang kesana juga Pak? Gitu ya. Pak Kapolri, Soal ledakan Pak, yang yang dekat juga Pak, ada ledakan Pak. Makasih Bapak. Bapak udah terima laporan nggak Pak? Kios di dalam wilayah sedang baru kita lihat tempatnya kan di situ. Terus ada beberapa yang terbuka gitu ya. Sedang mencari apa sih? Belum tahu, sama sekali belum. Belum termasuk tindakan teroris atau gimana? Belum tentu. Belum ada kesimpulan. Apa Pak? Indikasi awalnya mungkin udah terima Ada laporan laporan dari mungkin, Pak? Belum. yang di lapangan. Sekarang sedang diolah di situ dengan Kapolda dan Dandim dan Wamen saya juga ada di sana. Bapak yang kesana juga Pak? Gitu ya. Menko. Baru saja kita dengarkan, Saudara, pernyataan dari Menko Polkam yang merespon terkait ledakan yang terjadi di SMA N72 yang menyebabkan 54 orang terluka. Sebagian besar adalah pelajar sekolah. Dan visual yang Anda saksikan ini adalah visual terbaru di lokasi ledakan. Polisi masih berjaga dan masih melakukan olah TKP. Di tempat kejadian perkara ini polisi menemukan bom molotov dan juga 2 pucuk senjata api rakitan, yaitu 1 senjata laras panjang dan 1 senjata laras pendek. Ledakan salah satu titiknya terjadi di sound system masjid sekolah saat para pelajar dan guru melakukan sholat Jumat. Saudara, yang Anda saksikan ini adalah visual terkini dari di depan sekolah di depan SMA N72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana tim Jihandak saat ini dan juga dari Danzipur sedang melakukan pemeriksaan. Tadi kita sempat melihat ada tas hitam ya. Kita masih belum mengetahui penemuan terbaru apa yang didapatkan oleh tim yang melakukan olah TKP. Ya. Mas Ridwan, kami kembali bergabung menyapa Mas Ridwan Habib, pakar terorisme intelijen. Ya, Mbak Ivo. Mas Ridwan, ini kan olah TKP sudah dilakukan, sedang dilakukan ya.
Dan Ya. ada Denzipur kita lihat di lokasi tempat kejadian perkara ini. Apa yang bisa Anda baca dari sini? Kalau itu barangkali memang karena ini kan berdekatan dengan komplek militer ya, Mbak Ivo ya. Ini berdekatan dengan komando Angkatan Laut di situ, daerah Angkatan Laut. Jadi barangkali itu juga bagian dari perbantuan TNI ya, yang memang biasanya memang ada semacam sinergisitas antara Polri dan TNI ketika dalam situasi teror seperti ini. Dan ternyata kalau kita lihat di map ya, sekolah ini memang posisinya tidak jauh dari beberapa objek-objek vital strategis, termasuk tadi mes TNI, kemudian ada juga beberapa tempat ibadah, misalnya gereja Oikumene dan beberapa gereja yang lain, yang jaraknya juga tidak jauh dari SMA ini. Jadi memang ini lokasi yang sangat padat dan kemungkinan memang targetnya bisa sangat random. Nah ini yang memang kita harus benar-benar menunggu karena biasanya itu baru bisa dipastikan ketika yang pertama ada jejak-jejak forensik dari identitas pelaku yang ditemukan. Misalnya ada handphonenya yang tertinggal di situ bisa dilakukan digital forensik di alat telekomunikasinya si pelaku. Akan kelihatan di situ dia berkomunikasi dengan siapa dan sebagainya, itu bisa dideteksi dari situ. Sampai itu terjadi, saya kira kita masih menunggu saja apa yang nanti dilakukan oleh Polri. Ya, kita kan masih menunggu penjelasan resmi dari polisi. Meski tadi Kapolda Metro Jaya sempat memberikan pernyataannya saat mengunjungi korban di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Tapi menurut Anda sebenarnya, Pak Ridwan, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, sebenarnya ancaman yang bisa ditimbulkan dari kasus ledakan hari ini? Yang pertama tentu menimbulkan keresahan publik ya. Ini yang saya kira harus segera dipadamkan. Keresahan publik di masyarakat bahwa situasi Indonesia yang selama ini aman-aman saja, ternyata masih ada teror. Ini yang saya kira juga harus segera dijelaskan ke masyarakat kenapa itu masih bisa terjadi. Itu yang pertama. Apalagi ini kan menyangkut anak-anak SMA, di mana ini sangat sensitif. Orang tua para siswa itu juga perlu kemudian mendapat penjelasan yang clear dari pihak kepolisian, supaya kemudian ini tidak terjadi simpang siur. Biasanya ketika terjadi teror begini, Mbak Ivo, itu informasi berjibun ya, informasi berjibun, tapi kita belum bisa mengklarifikasi hoax atau bukannya. Jadi ini kenapa dalam jam-jam pertama setelah aksi teror itu memang verifikasi informasi itu penting sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira ini juga alarm tanda bahaya yang harus segera menyala di komunitas intelijen bahwa situasinya ternyata belum sepenuhnya safe dari teror. Artinya jangan sampai kemudian kejadian ini ditiru atau dikopi oleh kelompok-kelompok lain, lone wolf yang jejaring lain yang kemudian melihat keberhasilan dalam tanda petik, melihat keberhasilan kelompok teror yang melakukan serangan ini di SMA ini, lalu kemudian mereka melakukan copycat atau meniru di tempat lain. Ini yang saya kira harus dipastikan itu tidak terjadi lagi. Dan yang ketiga, saya kira tadi yang pertama adalah penjelasan yang jelas dan clear dari Polri dan dari pemerintah tentang situasinya seperti apa sebenarnya. Yang kedua adalah pencegahan deteksi dini supaya ini tidak ditiru dan tidak terjadi di tempat lain di waktu yang masa depan. Dan yang ketiga tentu saja ini adalah satu evaluasi bersama dari komunitas intelijen bahwa ada sesuatu yang salah di sini atau yang disebut dengan intelligence failure atau kegagalan intelijen. Kenapa disebut gagal? Karena kejadiannya terjadi, strategic surprise-nya terjadi, sehingga kemudian harus dicari gagalnya di mana. Apakah itu gagalnya dari pengumpulan informasi di lapangan, apakah itu gagalnya dari kemampuan melakukan deteksi jaringan atau yang lain. Gitu Ibu. Ya, kita jeda terlebih dahulu, nanti akan kita lanjutkan kembali dialog bersama Anda, Pak Ridwan. Saudara, Anda tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV terkait ledakan di SMA N72 Kelapa Gading, Jakarta Utara yang menyebabkan 54 orang terluka. Breaking News Kompas TV akan hadir kembali usai jeda bersama Maidov Elprina.